Kerajaan Sriwijaya merupakan nama sebuah kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Kerajaan ini berhasil menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara, bahkan menjadi pengendali rute perdagangan lokal. Kondisi tersebut membuat Sriwijaya dijuluki sebagai penguasa Selat Sunda dan Malaka. Namun sayang sekali, kerajaan yang sebesar itu bisa mengalami keruntuhan. Kenapa kerajaan yang begitu besar dan berpengaruh di dunia bisa hancur? Inilah sebabnya. Di video kali ini, saya, April Kajoku, akan membahas tentang faktor-faktor penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Memang, sejatinya di dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya bisa hilang dan hancur. Apapun penyebabnya, semua sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Dharmawangsa adalah penguasa Jawa dari Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang. Hubungan baik Kerajaan Sriwijaya terhadap pemimpin daerah Jawa sebenarnya sudah terjalin dari zaman dinasti Sanjaya. Meskipun telah menjalin hubungan baik sejak lama, pertikaian atau persaingan antara dua kerajaan tersebut tidak dapat terelakkan. Raja Dharmawangsa menyerang Kerajaan Sriwijaya pada tahun 988 Masehi. Peperangan antara Sriwijaya dan penguasa Jawa terjadi karena perebutan kawasan Selat Malaka, yaitu pusat perniagaan yang dinilai strategis pada masa itu. Walaupun serangan dari Dharmawangsa sempat membuat kerajaan Sriwijaya melemah, tapi kerajaan Sriwijaya masih sanggup untuk bangkit. Kemudian pada tahun 992, Raja Dharmawangsa dari Jawa melakukan penyerangan kembali kepada kerajaan Sriwijaya yang dibantu oleh Cina. Hal tersebut membuat kerajaan Sriwijaya meninggalkan Jawa karena terus-menerus mendapat serangan dari penguasa Jawa. Bagaimana kita ketahui, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Chola mempunyai hubungan yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Candi Buddha di Nagipatna atau Nagapatam di wilayah Kerajaan Chola pada tahun 1005 Masehi. Namun, hubungan baik antara Sriwijaya dan Raja Chola tidak bertahan lama karena kebijakan politik perluasan Kerajaan Chola yang ingin memonopoli perdagangan dengan cara berperang. Jejak penyerangan dari Raja Chola terhadap Kerajaan Sriwijaya dikeluarkan dalam Prasasti Tanjore. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada tahun 1030, di mana prasasti itu mengatakan perihal serangan yang dilakukan oleh Raja Rajendra I terhadap Kerajaan Sriwijaya. Serangan Kerajaan Chola tidak bisa begitu saja menghancurkan Kerajaan Sriwijaya, karena pasukan dari Kerajaan Sriwijaya masih memiliki pertahanan di kawasan anak sungai, rawa-rawa, dan pulau. Selanjutnya, pada tahun 1025 Masehi, Kerajaan Chola kembali mengintervensi secara besar-besaran, yang mengakibatkan lemahnya posisi Kerajaan Sriwijaya. Serangan Kerajaan Chola sebagian besar mengarah di daerah yang terletak di Pulau Sumatera atau Semenanjung Malaya. Kerajaan Chola berhasil menguasai Palembang, Melayu, pantai timur Sumatera, Ligor,
Takola, dan Kedah. Hal tersebut membuat wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya berkurang. Serangan dari Kerajaan Chola berhasil melemahkan wilayah maritim Selat Malaka, yang tadinya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Dan pada akhirnya, Kerajaan Sriwijaya tidak memiliki hak atas wilayah Selat Malaka. Setelah wafatnya Raja Bala Putradewa pada tahun 835 Masehi, Kerajaan Sriwijaya hampir tidak menemukan lagi sosok raja yang mampu memimpin Kerajaan Sriwijaya dengan adil dan juga bijaksana. Penyebab ini secara perlahan-lahan menyebabkan turunnya kepercayaan dari masyarakat terhadap suatu kepemimpinan raja yang saat itu berkuasa. Penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya adalah karena kurangnya aktivitas kapal dagang yang singgah, sehingga membuat perekonomian kerajaan kian melemah dan membuat kesejahteraan masyarakat juga kian terpuruk, yang mempengaruhi hampir semua sektor kerajaan. Melemahnya perekonomian Kerajaan Sriwijaya berdampak juga pada pasukan militer. Faktor lainnya adalah banyaknya wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya yang melepaskan diri akibat dari melemahnya perekonomian yang disebabkan oleh menipisnya pendapatan dari pajak serta kurang baiknya pemimpin dari Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, kekuatan militer serta kontrol dari kerajaan sangatlah lemah, sehingga wilayah-wilayah yang pada asalnya merupakan taklukan Kerajaan Sriwijaya bergerak dan menjadi kerajaan sendiri. Beberapa wilayah yang melepaskan diri dari Kerajaan Sriwijaya adalah Jambi, Klaten, Pahang, serta Sunda. Hal ini membuat keadaan ekonomi dari Kerajaan Sriwijaya menjadi semakin parah, di mana biasanya kerajaan-kerajaan tersebut memberikan setoran pajak. Namun, setelah melepaskan diri, setoran pajak tersebut tidak didapatkan lagi oleh Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1477, kehancuran Kerajaan Sriwijaya benar-benar terjadi akibat serangan dari Majapahit. Majapahit menyerang Sriwijaya atas perintah dari Patih Gajah Mada yang mengusung misi untuk menaklukkan Nusantara. Dengan serangan itu, Majapahit pun mengakhiri kiprah Kerajaan Sriwijaya yang pernah berjaya di bumi Nusantara. Nah, itulah tadi beberapa faktor runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan.